share you how to create a procedure text. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah procedure text. Seperti yang kemarin kita bahas bahwa dalam procedure text itu terdapat 3 generic structures. Ada 3 susunan utama dalam sebuah procedure text. Yang pertama adalah aims atau goals, tujuannya. Dan yang kedua adalah materials atau bahan-bahannya, dan yang ketiga adalah steps atau cara-caranya. So, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu sebelum membuat sebuah procedure text, yakni ada beberapa ciri yang biasanya muncul dalam sebuah procedure text. Apa itu? Apa saja itu? Check it out. Yang pertama ada bahasanya. Jadi kalau tensesnya dalam procedure text itu tensesnya menggunakan simple present tense. Simple present tense itu yang gimana? Ya, betul sekali, yang menggunakan verb satu. Jadi kalian tidak bisa membuat sebuah procedure text dengan menggunakan verb in, misalnya cutting the tomato atau adding the water. Nah, jadi kalau di procedure text we are not using verb in. Jadi kita menggunakan simple present tense atau menggunakan verb ke satu. Right. Dan yang kedua, kita menggunakan imperative sentence. Ini yang kemarin sudah Ibu bahas ya. Jadi menggunakan kalimat perintah langsung, misalnya put the bananas on the table, misalnya, atau open the glass, buka gelasnya. Jadi langsung menggunakan kalimat perintah langsung gitu. Terus yang selanjutnya dalam procedure text itu biasanya menggunakan connective of sequences. Apa itu connective of sequences? Ya, connective of sequences itu adalah kata penghubung dari tahapan satu ke tahapan selanjutnya. Misalnya ada kata then selanjutnya, atau while selanjutnya bisa juga, atau misalnya next selanjutnya. Nah, gitu. Jadi misalnya next we put the tomato on the table. Selanjutnya kita simpan tomat di atas meja. Nah, seperti itu. Itu connective of sequences. Atau kalau misalnya tidak ada connective of sequences, biasanya mereka menggunakan dalam procedure text itu menggunakan numbering. Numbering itu apa? Penomoran. Jadi misalnya tahap yang pertama, first, ngapain, terus second, yang kedua, ngapain, the third, yang ketiga, ngapain. Nah gitu, itu numbering kalau tidak menggunakan connective of sequences. Dan yang selanjutnya ada adverb. Adverb itu keterangan caranya. Misalnya mix the water slowly, misalnya slowly, pelan-pelan, atau misalnya misalnya put the water carefully, misalnya simpan airnya dengan hati-hati, kayak gitu. Nah, itu adverb, jadi tata cara begitu. Nah, itu adalah ciri-ciri yang terdapat dalam procedure text. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah procedure text. Yang pertama yang harus dilakukan ketika kita akan membuat atau creating a procedure text is choosing the title. Jadi kita tentukan dulu nih, kita mau bikin apa judulnya. Nah, biasanya di judulnya ada diawali dengan kata-kata how to, cara membuat. Misalnya kita mau contohnya membuat hot coffee ya. Jadi atasnya judulnya dulu kita membuat judul how to make a hot coffee. Bagaimana caranya membuat sebuah kopi panas. Nah, jadi diawali dengan how to. Atau misalnya kalian boleh nggak mau masak, misalnya mau bagaimana cara menginstal aplikasi YouTube di HP misalnya. Diinstal ya? Oh enggak. Misalnya how to install something. Bagaimana caranya menginstal sesuatu. Atau how to wear lipstick misalnya. Bagaimana caranya menggunakan lipstick, bisa jadikan. Nah, itu yang pertama, bikin dulu goals atau judulnya. Oke, step yang kedua, kita cari tahu bahan-bahan yang diperlukan apa aja. Misalnya tadi kan contohnya Ibu membuat how to make a hot coffee, berarti the materials is water, and then we need sugar, coffee, glass, spoon, and kettle. Jadi that is the materials we need to make a hot coffee. Itu adalah materials, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kopi panas. Nah, setelah ditulis tuh semuanya, and then we going to the last steps atau tata caranya. Nah, dalam tata cara ini kalian bisa membuatnya dalam 2 bentuk. Bisa bentuknya paragraf seperti contoh di samping, atau bisa juga contohnya menggunakan numbering tadi. Misalnya first apa, second apa, bisa seperti itu. Nah, Ibu di sini membuatnya dengan cara numbering. Misalnya steps. The first is boil the water first, panaskan airnya.
Kalau mau bikin kopi pasti harus kopi panas kan, ceritanya nggak ada dispenser, jadi kita boil the water first, memanaskan air, mendidihkan air. Second, nah kita menggunakan numbering. Second, take 2 spoons of coffee and 2 spoons of sugar, pour into a glass. Ambil 2 sendok kopi dan 2 sendok gula, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Next, selanjutnya, pour the hot water into a glass. Masukkan air panas ke dalam gelas. Then, ini connective of sequences ya, atasnya pakai numbering, bawahnya boleh dilanjutkan dengan connective of sequences. Then, stir it gently. Stir itu diaduk. Finally, nah last step. Finally, akhirnya, step terakhir, your coffee is ready to drink. Kopi kamu siap di sajikan, ready to drink. Nah, itu adalah sekilas bagaimana cara kita membuat sebuah procedure text. Nah, yang harus kalian cari tahu dan harus kalian pelajari dalam procedure text ini adalah kata-kata yang sering muncul dalam procedure text. Seperti tadi, ada stir, mengaduk, terus ada mix, mengaduk juga, terus ada put, simpan atau masukkan, kemudian ada slice, memotong, bukan memotong, apa sih namanya? Ya, mengiris, slice, mengiris, atau cut into two misalnya, potong bagi menjadi 2. Atau ada juga kata-kata yang digunakan dalam ukuran-ukuran yang biasanya muncul dalam sebuah procedure text, misalnya a cup of coffee. Apa itu a cup of coffee? Secangkir kopi. Atau misalnya a glass of water, 1 gelas air. Atau misalnya bagaimana kalau kita butuhnya 2 gelas, ya tinggal ditulis saja 2 glasses of water, 2 gelas air. Terus misalnya ada takarannya pakai sendok, gimana Miss? Nah, tinggal ditulisnya seperti ini, a spoon table of sugar, misalnya 2 sendok makan gula, seperti itu. Nah, yang harus kalian cari tahu adalah yang seperti hal-hal seperti itu ya. Silakan kalian cari tahu, cari contoh procedure text banyak-banyaknya dan temukan kata-kata baru yang kalian temukan yang kita butuhkan dalam sebuah procedure text. So, happy creating a procedure text class. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.